Yang paling pertama, demi nyawa yang dipecat sangat sulit, sangat keras. Kata-kata pertama itu apa? Wana sito tinasto, demi nyawa yang ditepati cabut dengan lemah lembut. Kalau yang lainnya terus masih kelakuan malaikat, tapi untuk yang langsung mengenai pada kita itu pecatnya nyawa. Ada yang sangat keras, ada yang sangat lembut. Baik keras maupun lembut itu kadang-kadang tidak terlihat oleh mata orang yang hidup yang sehat. Terutama yang keras itu kadang-kadang terlihat, tapi kadang-kadang tidak terlihat. Nah, karena itulah kita harus berusaha bagaimana nanti suatu saat malaikat maut itu mencabut nyawa kita, itu termasuk yang dicabut dengan lemah lembut. Kita ini. Lalu kata kuncinya ini menurut Sunan Kalijaga. Menurut Sunan Kalijaga itu adalah orang yang ahli tahlil la ilaha illallah. Itu Sunan Kalijaga menafsiri ayat itu dengan tembang sluku batok. Kalau dulu yang ikuti pengajian tafsir saya pernah saya sampaikan, tapi yang datang kan cuma sedikit. Karena itu sekarang ini saya sampaikan apa itu makna sluku batok. Itu bukan bahasa Jawa, tetapi bahasa Arab, diucapkan oleh orang-orang Hindu Buddha yang baru saja masuk agama Islam, yang belum ngerti tajwid, sehingga lafal bahasa Arab itu seolah-olah bahasa Jawa. Nek diartikan bahasa Jawa ronati ini sluku batok. Lah sluku ya apa? Nek luku itu membaca, nek suku sikil, ini nek sluku apa? Masyarakat yang ini disambung karo batok, sluku batok. Kita itu Sunan Kalijaga yang ngomong kok tidak berarti, sangat berarti. Itu dari bahasa Arab. Usluku batnak, ternyata dari bahasa Arab. Usluku bersuluklah kamu. Nah, kata suluk itu di dalam teori ilmu tasawuf adalah melafalkan la ilaha illallah. Tapi batnak di dalam batinmu, gitu loh. Ucapkan la ilaha illallah tetapi dalam batinmu. Jadi Jawa itu batok, jadi batnak. Batnoe ela elu, batnakan la ilaha illallah. Di dalam batinmu kamu mengucapkan la ilaha illallah. Itu Sunan Kalijaga begini. Itu kata kunci supaya kita keluar nanti menuju alam kehidupan yang lebih bakat. Itu pertama apa? La ilaha illallah di dalam batin. Nah, itu ada tulisannya. Terus si Romo menyang Solo, siru ma'aman sholat, siru bergegaslah kamu ma'aman berserta orang-orang sholat yang sholat. Itu artinya supaya kita bergegas ke masjid untuk sholat manakala mendengar panggilan azan. Syukur saat durung adzan wis nunggu lah kan gitu ya. Itu siru ma'aman sholat. Karena siru itu bergegas, jangan bergegas. Jadi sampai isi-isian maksudnya. Isi-isianlah kamu ke dalam untuk sholat bersama-sama dengan orang. Siru ma'aman sholat. Oleh payung motor. Lho payung motor iki apa? Payung yo payung. Lho tambah motor itu. Wis dadi piye maknane? Itu ternyata
lewae payung motor la ilaha illallah hatta mauta. Jadi lemu motor la ilaha illallah ki ajeng sampai suatu saat sampean mati ngono kuwi. Nah, hadis menyebutkan man qala la ilaha illallah fi akhir nufusihi dakhala jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hembusannya yang terakhir, dakhala jannah, masuk surga. Dalam hadis termuti lain, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhala jannah. Barang siapa yang perkataan terakhir itu la ilaha illallah dakhala jannah. Inilah di mana nih wana sito dinasto, demi nyawa, demi malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Di la ilaha illallah hatta mauta. Terus majenti loloba. Itu dari kata ittaqidillaha rabbah. Ittaqil, jadikanlah Allah ya Allah Rabbah sebagai Tuhan. Itu penjelasan dari kata la ilaha illallah. Maka di dalam mengucapkan la ilaha illallah itu bertolak dari dada begini kok, lalu nggak begini, pikirannya dipusatkan ke ubun-ubun, ini orang torekat ini ya. Kemudian noleh ke kanan, itu pundak kanan yang keluar. Lalu illallah itu dihantamkan di dalam yang namanya latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu adalah dua jari melintang di bawah punting susu tegak. Jadi punting susu diukur dewe-dewe, itu namanya latifatul qalbi. Jadi la ilaha illallah. Jadi orang mau gila-gilu menurut kaya ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu adalah ittaqidillaha rabbah. Jadikanlah Allah sebagai Tuhanmu. Lu diucape wong lagi mlebu Islam belum ngerti ilmu tajwid lagi rumus lho, mak jentik lho. Dadi ini kok ngono. Wong mati ora obah, man mata ro'a dzunubah. Wong mati orang obah, man mata ro'a dzunubah. Wong mati itu akan melihat dosanya. Mulane ngakake wong mati iki mripate mlirik munggah. Bagaimana tadi itu akan melihat dosanya. Pada waktu itu penglihatannya sangat tajam, bisa melihat di balik alam yang nyata. Itu orang yang akan mati. Keluarin nanti ngono mripate ngasih mlirik. Terus diremke. Jagune ditaleni. Kan gitu. Itu wan nazi'ati gharqa itu seperti itu. Tempat nyawanya angel. Tuh ternyata diucapkan nganggo lidah Jawa sing belum kita sebut itu kan wong mati ora obah. Asline lafale man mata ro'a dzunubah. Wong mati ora obah, yen obah dene bocah dzunubah dainin yalilu yadah. Wong mati sing duwe utang yalilu yadah, tangannya dibondo. Gitu. Dzunubah dainin ra'a dzunubah dainin yalilu yadah. Wong mati rapat yen obah medeni bocah itu ternyata dari bahasa Arab dulu badainin yarilu ya. Mulane nek wong mati nika mungkin Mbah Marjo Bapak Erwin enten gadah hak utang piutang tak menika sanggup tanggung jawabipun para ahli waris gitu ya. Jadi jangan sampai orang meninggal itu masih membawa hutang meskipun hanya 5.000.
Sebab kalau mati itu masih mempunyai utang, seluruh amal tidak akan tersampai sebagai catatan amal soleh. Kalau sampai masih punya utang, ayat itu ya tangan jadi bodoh, itu artinya tidak akan menjadi penolong amal-amalnya itu. Karena itu hati-hati dengan utang. Nah, itu kajaba utang bank. Utang bank kuwi nek mati diloske karo bank karena no perjanjian. Ning nek utang bank ora apa-apa, utang bank kok mati diloske. Ya aja terus ora apa-apa. Engko nek sewa pranyot disita kok barang-barangmu kan gitu. Jadi ya tetap abot. Apalagi utang sesama hak adab harus bersih. Nah, itu yen urip belek duit ratibi bil qalbi ala sabit. Ratib ajekno. Bil qalbi di dalam hatimu. Ratibi bil qalbi ala sabit, sabit itu tetap. Jadi ajek tetap ning jroning ati le apa? Le maca la ilaha illallah. Mula terus ana istilah wiridan. Iku nek bengi nglafalke la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ning jroning batin ora bareng-bareng berjamaah ra ono tuntunan. Lu kan gitu loh, kita ini agamanya salah kaprah, pas mau mati malah gawe kesalahan terus. Mau mati itu betapa kritisnya ya, sangat luar biasa. Ini loh peringatannya Sunan Kalijaga seperti itu. Terjemahkan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Nah sampeyan kan malah membudayakan wan nazi'ati gharqa. Itu berat. Jadi nek panjenengan 3 dina 7 dina ya monggo silakan. Nek isine donga. Aja nantang aturane Gusti Allah. Kabeh-kabeh sedo nantang kok. Al-Qur'an 205 sudah nyebutke zikir iki jroning ati. Wis diteruske karo Sunan Kalijaga karo tembang sing ketoke populer iki maksude ben gampang ditampa. Sehingga muncul seruku bato ilah ilu siromo nyangso kan dadi enteng niku. Dadi enteng itu maksudnya ben gampang diterima terus dilakoni. Nek yo ora masa 1000 tahun ora gelem ngowahi. Sunan Kalijaga kan tahun 1100-an. Iki wis 2023 ra 1200 tahun loh. Enggak mau berubah, ini loh semuanya. Nah karena itu akhirnya saya harus menyampaikan ini. Silakan nek pas ono kematian itu saben wingi nganti teko 7 dina silakan. Ning isine buku. Aja mau pilih kayak begitulah, salah orang syariate. Iki ora organisasi kono organisasi Al-Qur'an as-Sunnah. Kalau orang itu sudah menyepelekan Al-Quran dan Sunnah kan mau dikatakan apa? Mari kita takut dengan aturan Allah, dengan peringatan Allah itu. Maksud jenenge surat kok pecate nyowo. Ngono kan harus mengertikan. Iya. Sampai saya selama ini jadi imam sholat itu kaya ora tau wani muni anu nganggo iki ana ziat itu kaya ora tau wani moto iki nek dhewe aku sih. Iya, kadang-kadang nanti karena kalau udah imam buat nasihat itu terlalu dalam penghayatan saya malah respon muni kadang-kadang begitu. Nah, sekali lagi akhirnya mari kita itu mengikuti aturan-aturan di dalam beragama itu menurut aturan Gusti Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Terus yang diteruskan, dijabarkan, ditafsirkan karo ulama-ulama yang soleh. Contohnya Kanjeng Sunan Kalijaga dalam urusan agar kita itu senantiasa, intinya ngono kuwi, senantiasa
mengajakkan membaca la ilaha illallah di dalam batinnya. Kedua, rajin sholat berjamaah. Yang ketiga, nikmati ojo tinggal wis ngono. Nikmati ojo tinggal utang. Insya Allah kalau 3 hal ini ya, 4 ya, Allah sebagai Tuhannya, ya Allah sebagai Tuhannya. Kau yang jadikan kita khidillah robba, ya insya Allah kita tidak mempunyai pegangan pianggil apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ini peringatan yang impresif, artinya masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam hati kita, untuk kita yakini, kita amalkan, dan kita jauhi hal-hal yang bertentangan dengan perintah agama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.